Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, welcome back to my channel dengan saya Andika. Oke, pada video kali ini saya mau sharing-sharing buat teman-teman ya, melanjutkan video sebelumnya ya. Kenapa sih ketika teman-teman ingin terjun di properti syariah ya, terutama bagi yang baru, itu harus fokus ya. Kenapa? Karena memang begini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya jatah atau punya energi, punya tenaga ya untuk memasarkan, beriklan ya, beriklan dalam sehari itu ada 100 iklan ya. Kalau teman-teman pencar jadi 100 listingan, otomatis apa? Satu listingan itu cuman ada teman-teman dapat satu iklan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau satu iklan, satu listingan satu iklan, kira-kira bakalan cepat closing ya, gitu ya. Ini logikanya gitu teman-teman ya. Terus atau misalkan teman-teman punya jatah kemampuan iklan itu 30 misalnya. Terus teman-teman punya listingan 10 ya. Terus berarti dalam sehari teman-teman cuman bisa ngiklan satu listingan 3 iklan gitu ya. Kalau satu listingan 3 iklan, kira-kira peluang closingnya lebih gede mana dengan ketika teman-teman jatah 30 iklan itu untuk satu listingan ya, kira-kira peluang closingnya lebih gede mana? Nah, itu dia teman-teman. Jadi ketika teman-teman fokus ya satu project ya, satu area gitu ya, atau maksimal banget 5 project, maka di situ peluang closingnya akan lebih besar gitu teman-teman ya. Jadi oleh karena itu teman-teman ketika teman-teman fokus ya, itu akan membuat peluang closingnya teman-teman itu lebih besar gitu ya. Nah, terus kemudian di samping itu juga berdasarkan pengalaman juga ya, kebanyakan memang yang closing rutin tiap bulan itu in-house ya, ketimbang freelance gitu ya. Tapi ada juga freelance yang closing rutin karena dia menerapkan sistemnya in-house. Jadi yang di-share di sini kenapa harus fokus adalah sistemnya in-house ya teman-teman ya. Kalau bedanya in-house dengan freelance apa? Jadi kalau in-house begini teman-teman. Kalau in-house itu kan mereka kerja ya. Mereka kerja di perusahaan, misalkan di developer A gitu ya. Terus kemudian mereka wajib banget mereka digaji ya. Terus kemudian mereka wajib banget memasarkan project ya. Memasarkan project si A ini developer. Nah, pertanyaan saya, kira-kira mereka ditarget nggak? Tentunya ditarget ya, nggak mungkin nggak, masa ya digaji terus sudah leha-leha gitu, enggak ya. Tapi ditarget, misalkan dalam sebulan dia harus closing 5 gitu ya. Nah, ketika ditarget itu, tapi karena mereka bedanya dengan freelance, kalau in-house ya itu digaji ya, sedangkan komisi yang diterima tentunya kecil dibandingin dengan freelance gitu teman-teman. Maka in-house itu kebanyakan itu closingnya rutin tiap bulan gitu, tapi komisinya kecil. Misalkan gaji UMR gitu ya, misalnya gaji UMR 5 juta misalnya. Terus kemudian closing cuma dapat, misalkan kalau rumah subsidi ya atau rumah-rumah murah ya itu ya sekitar 300 sampai 500. Kalau misalkan closing rumah yang agak gedean biasanya 1 juta gitu ya per unit gitu. Kalau dia closing 5 unit berarti dia cuma dapat 5 juta tambah gaji cuma jadi 10 juta gitu ya. Nah, kalau freelance ya dia bisa close, dia pakai sistemnya in-house ya, pakai sistemnya in-house. Nah, itu dia akan mendapatkan lebih dari si in-house gitu ya. Tapi tentunya kuncinya fokus ya, sama kayak in-house fokus kepada project A di mana dia digaji gitu ya. Nah, sekarang teman-teman fokus kepada project A di mana teman-teman freelance, pasti hasilnya akan beda gitu ya, hasilnya akan maksimal ya. Nah, kalau tadi in-house gaji dengan komisi, teman-teman kalau misalkan komisinya misalnya jual rumah premium lah ya 1M gitu misalnya. Nah, itu komisinya misalkan 1% atau 2% gitu ya. Kita hitung 1% lah yang kecil ya. Nah, ketika teman-teman closing 1M berarti kan dapat 10 juta misalnya ya. 1% misalnya, atau 2% 20 juta ya. Kalau anggaplah 1% ya paling kecil misalnya, berarti 10 juta dikali teman-teman closing 10
closing 5 sama nih kayak in-house, sama-sama 5 closingnya. Berarti kan yang freelance dapatnya 50 juta, yang apa namanya in-house dapatnya cuma 10 juta. Nah itu bedanya teman-teman. Nah ini pengalaman banyak banget terjadi di lapangan seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang freelance itu benar-benar ngikutin metodenya atau ngikutin polanya si in-house, itu hasilnya lebih maksimal. Nah ini banyak banget ya beberapa marketing kita yang memang dia fokus ya, fokus di project. Jadi dia cuman bayangin dia orang Bandung ya, nggak pernah ke project, closingnya rutin tiap bulan gitu ya, nggak pernah ke project, cuman ngelihat dari Telegram, cuman ngelihat dari grup aja gitu ya. Nah beliau closing gitu ya. Ada juga dari Tangerang, itu tadi Bandung ya, jualan di Bogor. Terus kemudian dari Tangerang jualan di Bogor, dia cuma sekali ke project, itu pun project yang awal-awal. Project selanjutnya dia nggak pernah gitu ya, full benar-benar online dia jualannya, dan dia closingnya juga tiap bulan gitu ya. Ada juga tim kita dari Surabaya gitu ya, dia juga jualannya online gitu. Nah itu dia teman-teman, ketika dia fokus ya fokus ya, maka peluang closingnya akan lebih besar gitu ya. Jadi paham ya teman-teman ya. Jadi kenapa fokus, karena ini terbukti gitu terbukti, dan di in-house pun modelnya begitu. Jadi ini buat teman-teman ya, emang ya bisa closing rutin tiap bulan gitu ya. Tentu bisa kalau teman-teman fokus gitu ya. Nah kadang itu banyak marketing begini, dia jualan properti, habis itu ntar dia jualan apa lagi misalnya retail misalnya, atau jualan baju gitu ya, jualan madu atau jualan yang lain gitu ya. Nah itu banyak nggak fokus kayak begitu kejadiannya. Tapi kalau yang marketing yang alhamdulillah sudah closing rutin tiap bulan, itu mereka fokus nggak jualan apa-apa gitu ya. Saya juga kalau ngeliatin status mereka juga, Kang, wih mantap nih jualan tiap hari nih jualan properti tiap hari gitu, nggak ada campur-campur baur dengan produk-produk lain. Kenapa? Ya itu tadi yang di awal saya sudah bilang, bahwa kita cuma punya jatah sekian ya, energi kita punya jatah sekian, waktu kita punya jatah sekian. Anggaplah misalkan dalam sehari itu jatah 30 iklan ya. Nah kalau misalkan kita gunakan yang 10 buat iklan produk bukan properti, terus kemudian yang 10-nya juga dibagi banyak banget listingan, 10-nya lagi buat produk yang ya macam-macam lah gitu ya, peluang closingnya kecil teman-teman. Jadi teman-teman kuncinya adalah pertama fokus. Jadi kenapa harus fokus ya, karena ini sudah terbukti gitu ya di freelance ya. Nah ini kendalanya di freelance adalah seperti itu teman-teman ya kalau in-house mereka digaji jadi giat, kalau freelance oh ya udah gue freelance gitu ya. Nah itu banyak kendalanya seperti itu ya. Jadi persoalan di freelance ya, kita coba teman-teman terapin yang di in-house ya. Di in-house mereka giat, seolah-olah mereka digaji gitu ya, mereka digaji. Nah kita coba walaupun freelance ya, kita seolah-olah digaji gitu ya, seolah-olah kita punya ikatan tertentu dengan perusahaan. Maka nanti kita akan girohnya itu akan fokus ya kepada project yang kita ingin jualkan gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi kenapa kuncinya fokus, agar teman-teman juga fokus ya. Kalau teman-teman mencar kemana-mana juga bakalan jarang closing biasanya kayak gitu freelance itu kenapa jarang closing, karena memang ya itu nggak fokus, merasa dirinya freelance, akhirnya mereka nggak fokus. Tapi ketika mereka merasa oh saya punya target sendiri gitu ya, memang nggak ditarget ya. Kalau freelance itu nggak ditarget, beda sama in-house ditarget. Tapi ketika freelance itu enaknya adalah kita mentarget sendiri. Oh kita mau closing 5 unit, oh kita mau closing 10 unit, oh saya mau closing 1 unit juga nggak apa-apa gitu ya. Tergantung kita mau mentarget diri kita itu seperti apa. Nah itu memang persoalan di freelance, tapi itulah yang harus diberesin ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja sedikit sharing-sharing dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang bertanya silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan like dan share juga kalau bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dengan saya Andika. Wassalamualaikum.